Hai guys, jadi aku sekarang lagi belajar untuk UTBK dan aku baru aja selesai nonton live class. Dan ketika aku nonton live class itu, aku menyadari satu hal yang kayak sedikit menampar yang dibilang sama tutornya itu, which is I have never thought of it before. Tapi ketika dia tuh ngomong kayak gitu, aku langsung kayak tersadar dan wow, ternyata ini tuh juga penting gitu loh dalam perjalanan kita mengejar mimpi kita gitu loh. And the message that I got is that semua ini tuh nggak gampang. Ngejar mimpi itu nggak gampang. Belajar juga nggak gampang. Terus ngerjain soal-soal juga nggak gampang. Jadi kayak di dunia itu nggak ada yang gampang. Bahkan ketika kamu udah percaya banget sama diri kamu, percaya banget sama orang-orang sekitar, sama lingkungan kamu, kalau mimpi ini tuh bisa banget kamu raih, it's okay to believe that. Tapi jangan sekali-sekali kamu tuh nganggep kalau misalnya itu tuh bakal jadi mudah gitu loh, perjalanan kamu bakal jadi mudah gitu. And to be honest, aku relate banget sama kata-katanya itu karena I am a type of person yang kalau misalnya lagi belajar tuh I have to go deep. Jadi kayak aku perlu banyak banget waktu untuk mencerna, terus untuk mengolah informasi yang aku dapetin gitu loh. Supaya nanti ketika aku belajar tuh lebih terstruktur gitu belajarnya. Jadi aku nggak perlu bingung lagi belajar ini tuh apa ya, terus kalau misalnya udah kesini materi yang harus aku latih apa ya, yang aku pertajam apa, itu aku tuh harus banget tahu strukturnya dan harus udah terorganisir banget. Dan itu kenapa aku ngerasa sering banget insecure sama teman-teman aku yang lain gitu kalau ngelihat uh, perjalanan mereka sendiri gitu. Dan menurutku yang paling susah itu di sini karena yang diuji itu bukan kemampuan aku dalam mengerjakan soal, tapi kemampuan aku untuk memberi respon. Itu menurutku itu yang menjadi tantangan. Jadi yang pertama kali aku bangun itu memang mentalku sebelum aku membangun kemampuanku untuk ngerjain soal-soal. Karena I must admit juga kalau misalnya I'm kind of a sensitive person, which is can be a boomerang to me. Jadi kalau misalnya nanti waktu aku lagi down gitu, itu nanti mempengaruhi banget ke performa aku gitu kan. Itu the last thing that I would want gitu. Jadi penting buat aku untuk membangun mental dulu gitu. But it is still something that I'm working and reflecting on, so it's not 100% perfect. I still do make mistakes gitu. Tapi ya if I'm being honest, kadang tuh kita ngerasa kayak ketinggalan gitu gak sih sama perjalanan teman-teman kita gitu. Karena ya mereka udah punya privilege gitu untuk menggapai semua yang mereka inginkan. Ya mungkin gak semua sih, cuma kayak untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Itu sebagian dari mereka udah punya privilege. Tapi ya ketika kita ngeliat ke diri kita sendiri, kok kayak apa ya privilege yang aku punya, apa ya usaha yang aku punya gitu. Dan akhirnya malah membandingkan diri kita sendiri, usaha kita sendiri, proses kita sendiri sama perjalanan orang lain gitu, sama segelintir privilege yang mungkin nggak kelihatan kayak the whole image gitu loh. Padahal ya siapa tahu itu cuma sesaat kontemporer ataupun gimana gitu, kan kita juga nggak tahu. Tapi seringkali tuh kita emang kebawa arus gitu ya sama apa yang kita lihat dari orang lain dan akhirnya itu mempengaruhi ke diri kita. Dan itu adalah hal yang we must avoid sih. Karena ya sebenarnya we must kayak not compare what we have on our table with what they have gitu loh. Karena ibaratnya ketika kita di restoran nih, kita order menu gitu, makanan gitu kan. Terus kita juga nggak tahu kok koki yang masak tuh siapa gitu kan. Tapi kita percaya aja sama kokinya, sama yang masak gitu loh. Dan ketika makanan itu datang, ya itu yang kita pesen. Dan mungkin itu jadi lebih enak dari yang kita bayangin gitu loh. Dan ketika kita lihat di meja mereka gitu loh, itu kan makanan yang mereka pesen, yang mereka pilih gitu, dan itu adalah makanan yang dimasak untuk mereka.
lihat ke meja kamu punya makanan kan, kamu punya pilihan kamu kan. Jadi kayak menurutku it's not something that apa ya kita tuh perlu permasalahkan gitu, karena ya kita punya porsinya masing-masing gitu kan. So what's wrong with walking on your own path, with choosing your own choice gitu. Kalau misalnya kita maksa untuk berjalan di perjalanan orang lain, gimana kalau misalnya sepatu yang mereka pakai itu ternyata kegedean sama sepatu kita, atau malah sempit di kaki kita? Kan kita juga nggak bisa ya, nggak bisa menyesuaikan kan? Atau mungkin perjalanan yang sebenarnya mereka lalui itu terombang-ambing gitu kan, tapi kita ngeliatnya kayak lurus-lurus aja gitu, tapi ternyata setelah kita jalan di jalan mereka, ternyata buat kita justru malah berlubang, berbatu gitu perjalanannya. Jadi ya semua orang tuh punya perjalanan masing-masing, dan gak semua jalan itu dikhususkan atau dibuat untuk kita. Kita pasti selalu ada jalannya somewhere gitu kan. Jadi ya nggak perlu jalan di jalan milik orang lain, karena kamu punya sendiri, kita punya sendiri. Jadi sebenarnya ya I'm still sometimes struggling with it untuk menerima kalau misalnya aku pun punya jalan yang lain gitu kak. Aku juga kadang struggle, tapi I try to remind myself like repeatedly kalau misalnya it's not a wrong decision to walk on my own path at my own pace. Itu yang selalu aku terapkan. Tapi ya masih something that I'm working on. So not 100% perfect kayak yang aku bilang sebelumnya. Cuma ya at least aku tahu di mana batasan aku, di mana langkah aku harus berpijak gitu. Terus hal apa yang harus aku lakuin selanjutnya gitu. At least aku tahu itu. Dan yang penting selanjutnya adalah kamu tahu di mana you know where you belong. Pokoknya istilah begitu. Pokoknya begitu aja sih. You know where you belong, karena itu artinya bisa meluas banget. Dan ya itu dampaknya juga ada banget gitu buat kita. Kalau misalnya kamu punya mimpi di A gitu kan, nah kamu nggak mungkin punya mimpi di A itu bukan karena apa-apa gitu. Pasti ada maksudnya, pasti juga ada tujuannya gitu. The universe does not give you something yang enggak enggak tujuan kamu gitu. Kalau misalnya itu nggak ada maknanya, pasti ada maknanya. Kalaupun misalnya yang kamu anggap pemberian dari semesta itu adalah kesalahan gitu, kayaknya aku salah jurusan, kayaknya aku berjalan di perjalanan yang susah, yang bukan aku mau gitu. Pasti ya kita pernah gak sih ngalamin kayak gitu, meskipun path yang kamu jalanin itu mungkin something that is not your expectation at all, tapi ya nyatanya itu adalah jalan kamu gitu. Dan seperti yang aku bilang, you can bukan uh, ini, it's not a crime to walk on your own path at your own pace. Jadi ya itu adalah path kamu, itu adalah perjalanan kamu, dan kamu punya segelintir pilihan gimana kamu mau adjust, mengatur kecepatan kamu ketika berjalan, ketika berlari di jalanan kamu itu. Jadi ya selalu tahu kecepatan kamu dan perjalanan kamu, disesuaikan keduanya juga. Meskipun ini adalah videoku yang kayak rada absurd gitu, tapi ini adalah sebuah pengingat untuk diriku sendiri juga, karena ya balik lagi ke tadi, aku sering banget membandingkan diriku sama orang lain karena mereka punya privilege, karena mereka punya ini, mereka kelihatan itu gitu. Aku sering banget kayak gitu, tapi ya kembali lagi aku mau mengingatkan diriku dan juga teman-teman di luar sana mungkin yang menonton video ini, kalau misalnya it's okay to walk on your own path with your own pace. Jadi apapun yang ada di perjalanan kamu itu adalah path kamu, itu adalah perjalanan kamu, dan kamu selalu punya kecepatan yang kamu kontrol gitu, yang kamu atur gitu, kamu pasti selalu punya itu. Jadi ya it's all
up to you, gimana kamu menjalani perjalanan kamu itu dengan kecepatan kamu, gitu. Jadi mungkin segitu videonya. Ini no edit, ada cut sih, tapi memang no edit, ini nggak aku edit. Dan aku filming ini di laptop karena emang I feel highly emotional right now. Dan aku lagi belajar juga. Di sini tuh ada buku aku banyak banget berserakan di sini. Dan ini adalah salah satu bukti kalau aku sedang berjalan dengan kecepatanku. Gitu. Semoga video ini menemukan orang-orang dan teman-teman dengan baik, dengan very well lah gitu istilahnya. Dan uh, semoga you feel better. Itu aja sih. Okay. I hope you feel better after watching this video, and I hope I can help you meskipun sedikit. Dadah!